تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya muliakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majlis taklim kita ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, sejenak kita pasang telinga kita, kita buka pintu hati kita dengarkan, kita simak apa yang akan kita bahas pada pengajian kita malam hari ini. Dan tentunya dengan satu harapan, apa yang nanti kita bahas ini enggak terjadi sama kita. Jangan sampai terjadi sama kita, karena dikhawatirkan sebegitu banyaknya ibadah kita, akhirnya semuanya nggak ada yang diterima gara-gara kita salah langkah dalam menjalani kehidupan, terutama kehidupan rumah tangga. Ada sebuah cerita, anna abidan abadallaha ta'ala muddatan. Ada sebuah hikayat, sebuah cerita, ada seorang hamba yang kerjaannya beribadah aja sama Allah. Gua berhenti-berhentiin orang. Ketimbang diri kita mah nggak ada apa-apanya kita main. Artinya rajin dan benar-benar rajin ibadah kepada Allah. Fayauman minal ayyam tawaddo'a wa shalla rak'ataini wa rafa'a ra'sahu wa yadahu nahwas sama'i faqala ilahi taqabbal minni. Fayauman minal ayyam, kemudian pada satu hari orang yang ahlu ibadah ini tawaddo'a, dia ngambil wudu, ngambil air sembahyang. Wasalla rak'ataini, selesai ngambil wudu, kemudian orang ini pun sholat 2 rakaat. Ya, sholat sunnah 2 rakaat. Nah, selesai sholat, rafa'a ra'sahu wa yadahu nahwas sama. Selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum Orang yang ahlu ibadah ini kemudian dia angkat kedua tangannya dan dia angkat wajahnya nahwas sama, ke atas. Kalau kita kayak begini nih, layaknya orang berdoa. Lalu apa kata ahlul ibadah ini? Ilahi taqabbal minni. Ya Allah, sebegitu banyaknya ibadah saya, baik yang fardu maupun yang sunnah, semua jenis ibadah yang saya lakukan, ya Allah, taqabbal minni. Ya Allah, saya mohon semuanya diterima. Sama kita dan nih. Kita juga permohonan kita, semua ibadah kita diterima oleh Allah. Begitu juga harapan.
Harapan, permohonan, dan permintaan dari ahlul ibadah ini dia juga sama kita. Memohon, meminta kepada Allah, ilahi taqabbal minni, ya Allah terimalah seluruh ibadah saya ini. Fanada munadun min kibalir rahman, la tantik ya mal'un fa inna ta'ataka mardudatun. Nah, selesai ahlul ibadah ini mengangkat kedua tangan dan kepalanya memohon kepada Allah, ya Allah terimalah seluruh ibadah saya, maka seketika itu terdengar suara, la tantik ya mal'un, jangan kamu ngomong, jangan kamu minta, jangan kamu bicara, wahai mal'un, fa inna ta'ataka mardudah, maka sesungguhnya ketaatan kamu, seluruh ibadah kamu itu semuanya ditolak. Wah, lu kira-kira sedih apa kagak ini? Hah? Sedih apa kagak ini? Ibadah sebegitu rajinnya, siang ibadah, malam ibadah, enggak henti-henti. Ternyata ketika dia minta kepada Allah supaya ibadahnya diterima, apa kata Allah? Seluruhnya ibadahnya itu mardudah, seluruh ibadahnya itu ditolak oleh Allah. Nauzubillahi min zalik. Heran ini ahlul ibadah. Kenapa sampai terjadi? Kenapa ibadahnya semuanya ditolak oleh Allah? Faqala al-abid, maka ahlul ibadah pun berkata, lima dzalika ya Rob. Ya Rob, apa penyebabnya sampai seluruh ibadah yang aku lakukan ya Allah semuanya engkau tolak? Apa salah saya? Di mana penyebabnya ini? Padahal saya lakukan semua ibadah ini ikhlas ya Allah. Tapi kenapa ini? Apa penyebabnya? Nah, ini. Kira-kira bisa dipahami gak ini? Hah? Yes. PRT, simak nih PRT. Qala al-munadi inna mra'ataka fa'lat fa'lan mukhalifan li amri wa anta radin anha. Nih penyebabnya nih. PRT, dengerin baik-baik. Mas Joko, dengerin. Yang lainnya juga sama dah. Apa kata Allah? Inna mra'ataka fa'alat fi'lan mukhalifan li amri. Penyebabnya bukan tidak keikhlasan kamu wahai ahli ibadah, tapi penyebab utamanya sesungguhnya bini kamu. Kalau kata orang Betawi, bini lu. Fa'alat fi'lan mukhalifan li amri. Bini lu itu ngelakuin pekerjaan yang bertentangan dengan perintahku. Wa anta radin, dan kamu redo. Kamu cicing baik, kamu diam aja. Kira-kira bisa dipaham gak nih? Kalau emang ini menimpa sama kita, minta maaf saya nih ya. Ini saya jelasin ini. PRT. Ya. Nah kata Allah, sesungguhnya istri kamu itu. Istri kamu. Penyebabnya. Apa? Fa'alat fi'lan mukhalifan li amri, kata Allah. Bini kamu itu ngerjain sesuatu yang bertentangan dengan perintahku, bertentangan dengan agama. Wah anta radin anha, kamu redo, kamu diem aja. Menang baik kamu, sibuk dengan ibadah diri kamu. Nah kalau kita ini, udah ibadah kita kurang, sibuk dengan apa ya? Pilpres. Jadi tak paham. Ya. Oh, kata ahli ibadah ternyata apa? Bini gua nih biang keladiknya. Bini gua nih penyebabnya nih. Faja'al abidu wa sa'alaha an haliha. Penasaran. Sang ahlul ibadah ini penasaran, akhirnya apa? Dia temuin bininya. Dia tanya bininya tentang apa yang dia lakukan sampai sepengetahuan sang Lai kalau lakinya tahu mah dia diam aja ini. Waduh. Faqalat, kata sang istri, zahabtu ila majlisil fasad wa sami'atu al-la'b wa taraktu salata. Nah, kata alul ibadah, kata suami,
Kamu ini ngelakuin apa aja, mama? Loh, kalau kata Pak RT kan manggilnya mama, dia mama bininya. Ngelakonin apa aja kamu? Zahabtu ila majlisil fasad. Senantiasa, kata istrinya nih, senantiasa aku ini duduk bersama orang-orang yang bikin kerusakan. Kumpul, grup sono, grup sini, apalagi sekarang zaman ada apa nih? Ya punya grup masing-masing Pak RT, makanya bini cek punya grup apa kagak. Bagus kalau gitu. Wa sami'tul la'ab wa taraktus salat. Kata sang istri, tiap hari saya Pak kumpul sama orang-orang yang gak benar, nyanyi sono sini, nari sono sini, senam sono sini, wa taraktus salat, kemudian juga aku tinggalkan salat. Lakinya ma'alul ibadah, bininya ada takut jawab ya. Ada. Ini kita nih. Sayang kita sama bini mesti. Sayang kita sama bini kudu itu, Mak. Karena itu memang kewajiban kita harus menyayangi istri. Pak RT. Harus sayang sama istri-istri. Atau doang, istri aja dah. Ada. Tapi rasa sayang kita, perhatian sayang kita kepada istri bukan harus membiarkan istri kita ngelakonin apa aja, bukan. Karena saking sayangnya sama istri, bodoh dah lu mau kemana mau kau, yang penting pokoknya gue mah sayang buat sama lu. Enggak, bukan itu. Jagain. Jadi ada saatnya kita ngomel, ada saatnya kita marah sama bini. Sayang iya sayang, tapi wajib dan harus satu saat kita harus ngomel sama bini. Kira-kira sering ngomel ini jamaah sama bini? Nah, nih. Ini di Cisarua, ini terjadi di Cisarua, enggak di sini. Jauh juga ini kejadiannya. Itu di Cisarua, ibu-ibu ketika ada acara kondangan. Kemudian di tempat kondangannya itu ada hiburan. Katakanlah ada dangdut, katakanlah ada organ tunggal. Nah itu perempuan, itu ibu-ibu masalah dengan pakaian muslimahnya. Di depan panggung dia joget-joget, di depan panggung dia nari-nari, ditonton sama orang banyak. Sementara lakinya bangga, lakinya senang ngeliatin bininya goyang-goyang di depan wa antaradin anha. Sementara kamu suami ilah diem aja ngeliat bini joget, nari-nari. Waduh, ini saya arahin ngomong kemana ini ya? Apalagi sekarang. Ini kejadian ratusan tahun yang lalu. Artinya negara dimanapun belum secanggih dan belum semaju ini. Masih dulu. Nah kalau sekarang, dulu kira-kira tahun 60-an sono udah ada pocong-pocong nggak? Hah? Ada. Kita dulu, nanya Bang Opik yang mau lebih tua lagi dan nih ya. Kita Bang Opik yang bininya almarhum dan dulu ya. Ada nggak kira-kira itu di lapangan pada nari-nari, pada joget-joget? Ada nggak olahraga kayak gitu zaman dulu? Hah? Kira-kira sekarang ada nggak ini? Mas Joko, ada nggak? Jangan pakai berbisik-bisik, kena kepukul sama dua-duanya nih. Nah, dulu mah nggak ada. Artinya emang bini-bini kita zaman dulu memang kayak gitu, nggak ada yang lari ke lapangan mana nggak. Tapi zaman sekarang ada nggak kira-kira? Hah? Kalau kagak percaya, sekarang udah dipagar kali welcome ya. Lihat, kumpul itu ibu-ibu, bapak-bapak, pada nari macam-macam, pocok-pocok. Waduh Allah, wa antaradin anha, kamu suaminya diem aja. Padahal ibadah itu lakinya.
ngaji, sholat apa, tapi ngelihat bininya pakaiannya kayak gitu, nari-nari di depan orang banyak yang bukan mahramnya, dia diam aja. Ini penyebab ibadahnya suaminya kagak diapain. Itu di Cisarua, bukan di sini, bukan di sini. Udah. Lalu apa langkahnya Az-Zahid ini? Lalu apa langkahnya alul ibadah ini? Maqala Az-Zahid anta talikun minni. Bayangin nih, baru laki-laki nih. Nah, setelah mendengar pengakuan sang istri kelakuannya kayak gitu, pergi ke tempat-tempat yang rusak, kemudian nyanyi, nari-nari dan segala macam di depan orang banyak, tinggalkan sholat, maka apa kata ahlul ibadah? Anta talikun minni. Mulai sekarang kamu aku cerai. Buset, ada nggak laki yang kayak gini? Ya? Mas Joko udah nunduk aja Mas Joko nih PRT nih. Oh ya. Ya. Fa inilah akbiluki abadan. Mulai hari ini kamu tidak lagi jadi istriku. Kata siapa nih? Hah? Kata ahlul ibadah ketika dia mengetahui bahwa kelakuan bininya kayak gitu, dia langsung dia talak, mungkin talak 3 udah ini mah, bain ini mah udah. Karena apa? Karena kata dia, aku nggak nerima lu sama sekali lagi. Udah. Fatalaqa imra'atahu. Akhirnya oleh ahlul ibadah ini, istrinya diapain? Ceraiin. Kata ahli ibadah, emang perempuan lu doang, banyak. Daripada nyusahin gua lu, di akhirat nanti mendingan sono pergi lu. Gitu kalau kata kasarnya tuh. Kalau kita makan kagak, buseng deh. Lagi kayak sejenis-jenis Pak RT nama Mas Joko. Kayak di sini enggak ada senam. Nah. Fatalaqa imra'atahu. Akhirnya saya ahlul ibadah ini, Az-Zahid ini, dia ceraikanlah istri cerainya. Fatawaddo'a wa shalla rak'ataini. Selesai dia menceraikan istrinya. Udah tuh istri apa diusir apa dimana, pokoknya ceraiin dah judulnya. Wa tawaddo'a. Kemudian lagi-lagi sang ahlul ibadah ini ngambil wudhu lagi. Summa shalla rak'ataini, dia coba sholat lagi 2 rakaat. Bener nggak nih kira-kira nih penyebabnya bini gua apa bukan nih? Begitu nih, dia mau uji lagi nih. Summa rafa'a ra'sahu wa yadahu wa qala Allahumma taqabbal minni. Nah, selesai ini ahlul ibadah, Az-Zahid ini selesai ngambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian laki-laki ini bilang sama Allah, minta sama Allah, Allahumma taqabbal minni, ya Allah, sekarang kalau memang penyebabnya istri saya sudah saya tolak, kemudian saya minta seluruh ibadah saya engkau terima ya Allah. Apa yang terjadi? Panudiyal an qad qabiltu ta'ataka. Tuh. Maka terdengarlah suara oleh ahlul ibadah, apa katanya? Qad qabiltu ta'ataka. Kata Allah, seluruh ibadahmu yang pernah kamu lakukan semuanya aku terima. Tuh. Nah, apa intisarinya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita dan kejadian ini? Bahwa kita di dalam rumah tangga, Al-Quran memperingatkan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu, istrimu dan anakmu, an-naro, dari api neraka. Makanya mas, saya bilang nih, jamaah nih, nah, yang pada bininya masih suka joget, copoco, nari, apa segala macam. Iya, olahraga mah nggak dilarang, sudah dalam Islam nggak dilarang olahraga, enggak. Cuman harus bisa menempatkan diri, jangan gara-gara olahraga jadi masuk neraka ini nih. Silakan olahraga. Nah sekarang no, kalau ibu istri bapak-bapak senang olahraga no, kalau minggu pagi no ke rumahnya Bu Haji Indra no, sono. Itu kan ada aula gede tuh, ada aula. Itu biasanya kalau hari Minggu dibuka untuk olahraga khusus perempuan, nggak ada orang lakinya. Tuh. Artinya apa? Terpelihara
auratnya terpelihara, gerakannya terpelihara, nggak ada yang lihat dari sejenis orang laki, aman. Jangan bini kita biarkan dia olahraga di tempat terbuka yang di dalamnya ada orang lain dan kita bangga itu. Masya Allah, ini lagi di Cilengsi nih. Di Cilengsi itu ada suami bininya olahraga bareng sama suaminya. Pakaiannya sama, trainingnya sama, seragamnya sama, berangkat ke lapangan, olahraga bareng-bareng. Apakah itu semuanya mahram? Kan enggak, orang lain itu. Apalagi sekarang olahraga di mana-mana selalu harus pakai musik. Enggak pakai musik enggak rame. Dan musiknya pun yang bisa menggerakkan badan, mengiramakan. Akhirnya apa, bini kita goyang-goyang di depan umum, ditonton orang lain, wa antaradin anha. Dan kamu diam aja, kamu bangga dengan istrimu yang seperti itu. Maka sesungguhnya ibadah kamu semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak nggak kira-kira ini? Nah, kalau udah begini, besok pokoknya bini gua nggak boleh kemana-mana. Bener nggak Mas Joko? Udah di rumah aja, nggak ada istilah tari-tarian, nggak ada istilah poco-pocoan. Tetap di rumah aja. Tuh. Saudara, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Begitulah kata Nabi. Sesungguhnya kamu itu semuanya pemimpin, dan pemimpin itu pasti akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan kita orang suami adalah pemimpin untuk istri kita. Itu. Makanya untuk itulah silakan kita dan wajib bagi kita menyayangi istri kita sesayang-sayangnya. Tapi rasa sayang itu jangan membiarkan istri kita melakukan apa saja yang melanggar hukum Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.